Selamat datang kembali saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa di mata kuliah pembelajaran mesin lanjut. Hari ini kita akan membahas sebuah metode yang sangat sering digunakan dalam pembelajaran mesin, yaitu regression. Hari ini kita akan membahas 3 buah jenis regression. Yang pertama adalah linear regression, yang kedua ridge regression, dan ketiga Bayesian regression. Presentasi hari ini diambil dari buku Murphy's Machine Learning: A Probabilistic Perspective Book di chapter 7. Baik, kita mulai dari linear regression. Mengapa kita membahas linear regression di awal-awal pembelajaran mesin lanjut? Hal ini dikarenakan karena linear regression adalah dianggap salah satu workhorse dari metode statistik dan supervised machine learning, karena ketika ditambahkan dengan kernel ataupun berbagai macam bentuk basis function, maka linear regression tidak hanya dapat memodelkan model linear, tapi juga non-linear relationship. Selain itu, linear regression dianggap salah satu model yang paling simple dalam machine learning. Nah, linear regression sendiri dapat ditulis dalam bentuk sebagai berikut. Jadi, linear regression adalah sebuah fungsi y yang menerima x, di mana fungsi y(x) sendiri adalah penjumlahan antara skalar produk dari weights dan input x ditambah dengan term E ini, yaitu adalah sebuah residual error. Nah, kita sering sekali menganggap residual error ini memiliki sebuah distribusi tersendiri, biasanya adalah Gaussian distribution, di mana residual error ini mengikuti atau mempunyai mean dan juga variance. Maka ketika kita membuat linear regression ini juga mempunyai sebuah bentuk di mana hubungan antara linear regression dan Gaussian distribution adalah dapat ditulis sebagai berikut. Ini adalah probability conditional probability antara y given x and parameter, di mana parameternya adalah dari mean dan juga variance dari x itu sendiri. Lalu perlu diingat ya, E ini ya, residual error ini juga sering disebut sebagai intercept term. Bentuk sebelumnya memperlihatkan bahwa sebuah linear regression dalam bentuk conditional probability density. Nah, di case yang paling mudah kita mengasumsikan bahwa mu itu memiliki atau adalah sebuah linear function dari x. Oleh sebab itu, mu sendiri adalah dari skalar produk dari weights dan x, dan memiliki noise yang fix, di mana variansnya adalah variansnya itu sendiri. Di case ini, maka nilai parameternya adalah perkalian dari skala produk itu tersebut, dan memiliki conditional probability density seperti ini, di mana adalah Gaussian ya, dengan parameter mu dan variansnya. Nah, linear regression juga dapat memodelkan nonlinear relationship dengan mengganti x itu dengan sebuah nonlinear function seperti psi dengan input x. Maka kita bisa melihat bahwa nilai x yang di sini diganti menjadi psi x. Nah, psi x ini diketahui atau sering disebut sebagai basis function expansion. Salah satu yang paling mudah basis function yang sering digunakan adalah polinomial basis function, di mana psi x adalah bernilai seperti ini. Jadi nilainya x itu pangkat 0, 1, 2, sampai seterusnya. Nah, seperti yang kita lihat di minggu lalu, kita dapat mencari nilai parameter menggunakan maximum likelihood atau MLE estimation menggunakan fungsi ini, ya, sudah dijelaskan kemarin. Nah, seperti biasa kita mengasumsikan bahwa training examples bersifat independen dan identically distributed. Ya, tolong diingat mengenai tentang conditional independent. Nah, ketika training data ada IID, maka likelihood dapat dituliskan sebagai seperti ini. Jadi likelihood dari theta adalah log, ya ini adalah log likelihood, maka dapat dituliskan sebagai karena log, maka penjumlahan dari conditional independence dari setiap training examples. Nah, kalau misalkan kita mengaplikasikan metode MLE kepada linear regression, maka kita dapat menggunakan
definisi dari Gaussian menggunakan dari summation of log probability ini. Jadi ini summation log dari probability distribution of Gaussian, ya, di mana kita tadi minnya itu adalah perkalian antara weights dan x, dan ini adalah variance-nya. Ingat ya, ini adalah general form dari Gaussian probability density function. Nah, setelah diturunkan, maka kita selesaikan summation ini, maka bisa mendapatkan fungsi seperti ini. Nah, ini di sini ada RSS, W itu kan weights ya, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, tadi RSS ini adalah kependekan dari residual sum of square yang dapat dituliskan menjadi seperti ini. Nah, RSS ini biasa juga disebut sebagai sum of square errors, SSE, atau biasa kalau misalkan SSE itu dibagi dengan N jumlah training sample, maka SSE itu adalah mean square error atau MSE. Nah, kita bisa lihat bahwa MLE dari W, dari weights dari linear regression itu ketika kita minimize dengan RS, metodenya adalah sebenarnya sebuah least squares, ya. Nah, metode ini diilustrasikan dalam figure ini, di mana kita ini adalah prediction-nya, ya, yang garis putus-putus adalah truth-nya. Nah, ini adalah training sample. Nah, maka yang garis antara titik ini ya dengan titik ini adalah residual, adalah errornya, ya. Jadi training datanya adalah red circles, ya, dan estimated values-nya adalah blue cross, yang mana terletak pada predicted line-nya, ya. Maka residualnya adalah jarak antara yi dan yi dikurangi dengan head yi. Nah, goal untuk mencari parameter yang terbaik, ya, the slope W1 ya dan intercept WO adalah meminimalkan garis penghubung antara titik merah dan silang biru yang terdapat di prediction line yang berwarna merah ini. Nah, berdasarkan hal-hal yang sudah dijelaskan sebelumnya, jelas bahwa cost function dari linear regression adalah MSE. Jadi dengan kita meminimalkan RSS atau MSE ini, kita dapat mendapatkan optimum linear regression, ya. Nah, tetapi pada saat yang sama kita juga bisa mencari solusi dari linear regression dengan menurunkan negatif log likelihood seperti yang pernah kita jabarkan di pertemuan sebelumnya. Nah, tapi ya full derivation-nya dari MLE untuk linear regression sendiri bisa dilihat di buku Murphy section 7.3.1. Kita skip di sini untuk kejelasan. Tetapi yang dapat diambil adalah closed form solution atau normal equation yang didapatkan ketika kita menurunkan minimizing the negative log likelihood, maka adalah seperti ini. Jadi head W ya adalah seperti ini, di mana head W itu adalah parameter W yang dapat meminimize cost function, dan Y adalah vektor dari target value dari training sample, ya, dari training sample 1, 2, dan sampai N. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai ridge regression. Nah, salah satu masalah yang paling terbesar dari maximum likelihood estimation adalah hasilnya dapat menyebabkan overfitting. Salah satu alasan kenapa MLE dapat menyebabkan overfitting adalah karena secara buta MLE akan mencari nilai-nilai parameter yang dapat memodelkan training data dengan sangat baik. Nah, akan tetapi kalau misalkan datanya noisy, ya, maka parameter tersebut akan menjadi sangat kompleks. Nah, di section ini kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan atau memudahkan masalah ini dengan menggunakan MAP estimation, menggunakan Gaussian prior dan Gaussian likelihood. Ingat ya, Gaussian MAP estimation sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, ini adalah salah satu contoh, misalkan kita
mencoba untuk mencari solusi dari polinomial dengan 14 degree ke 21 data menggunakan least squares, menggunakan maksimum likelihood. Maka curve yang didapatkan itu akan sangat wiggly atau akan sangat mengikuti dari data-data point yang kita punya. Nah, lalu kalau misalkan kita jabarkan nilai dari W-nya sendiri ketika kita sudah mendapatkan dari least square, maka bisa kita lihat nilainya akan sangat-sangat besar. Ada yang minus 100, ada yang 500, ada yang 1000. Nah, nilai-nilai seperti ini menandakan banyaknya atau adanya overfitting di linear regression. Nah, ide dari rich regression adalah kita menginginkan nilai parameter tersebut ya yang tadi telah kita lihat untuk bernilai tidak terlalu besar atau kecil ya. Jadi dengan kecilnya nilai parameter-parameter yang telah kita temukan, maka bentuk dari curve-nya atau ya curve-nya itu akan semakin halus. Nah, bagaimana cara kita encourage parameter itu untuk bernilai kecil? Ini dapat dilakukan dengan menggunakan Gaussian prior yang mempunyai nilai zero mean. Jadi kita ada prior distribution ya bernilai Gaussian, di mana di sini nilai dari mean-nya adalah 0. Nah, lalu di sini kita mempunyai variance dari prior distribution-nya atau ini. Nah, ini akan mengontrol seberapa kuat prior yang akan kita gabungkan dengan maksimum likelihood. Nah, kalau misalkan ingat ya, MAP estimation sendiri adalah penggabungan antara maximum likelihood estimation ya, maximum likelihood estimation dengan prior distribution ya. Jadi ini dari sebelumnya ya. Dan ini adalah prior distribution yang ini ya. Karena log jadi summation, dua-duanya seperti itu. Ini adalah maximum likelihood. Nah, dengan melakukan ini ketika kita turunkan ya, maka kita mendapatkan sebuah fungsi J dengan input W, di mana bisa kita lihat ini adalah MSI ya, adalah cost function dari linear regression sebelumnya yang telah kita lihat, dan di sini ada tambahan satu term additional yang biasa disebut sebagai regularization, atau pada fungsi ini adalah penalti untuk nilai-nilai dari weights itu. Jadi di sini term ini akan bernilai sangat besar atau penaltinya akan sangat besar kalau nilai dari W-nya itu besar. Kalau misalkan nilai W-nya kecil, maka nilai termnya akan makin kecil. Nah, karena kita akan meminimaliskan fungsi J ini, maka kalau misalkan kita akan mendapatkan nilai optimum ya kalau misalkan nilai W-nya ini kecil. Nah, lalu yang dapat kita soroti adalah nilai dari delta ini ya. Nah, delta ini adalah sebenarnya rasio ya, rasio antara variance dari likelihood dan variance dari prior. Nah, yang ini kalau misalkan dari nilai W-nya sendiri ini adalah sebenarnya squared true norm ya. Jadi nilai dari weight-nya itu di square lalu dijumlahkan. Nah, untuk catatan di sini closed form-nya kalau misalkan kita turunkan semua ya dari sini ya, maka kita akan mendapatkan sebuah closed form dari rich regression, bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah JW, ini adalah cost function-nya. Yang ini adalah closed form-nya. Seperti yang sudah kita lihat ya, rich regression mempunyai sebuah hyperparameter yang bernama lambda, yang mana adalah sebuah wave dari regularization-nya. Nah, lambda sendiri didapatkan dari tau dan variance ya. Tau itu ada variance dari prior, dan jadi lambda atau tau ini adalah hypermeter dari rich regression. Nah, in practice ya, kita mendapatkan nilai dari lambda ini dengan mencoba
berbagai nilai dari lambda menggunakan k-fold cross validation ya. Jadi bisa kita lihat misalkan di sini nilai lambdanya berbeda-beda. Di sini bisa dilihat bahwa nilainya makin turun ternyata mendekati nilai 0 ya. Ketika log lambdanya adalah bernilai 0. Nah, lalu bisa kita lihat di sini fungsi yang tadi ya yang sangat wiggling ini mempunyai lambdanya adalah minus 20. Nah, ketika kita lihat karena wiggling berarti menandakan overfitting. Nah, kalau misalkan lambdanya kita ubah ya, lambdanya diubah menjadi minus 8,57, maka curve-nya akan lebih smooth ya dan memperlihatkan mengurangi efek dari overfitting. Nah, karena mirip dengan least square ya, perbedaannya hanya sebuah term regularization, maka risk regression juga dikenal sebagai penalized least square. Nah, ini adalah geometri dari risk regression. Misalkan yang merah ini adalah maksimum likelihood yang kita dapatkan, maka dengan menambahkan sebuah prior distribution, di mana di sini adalah prior minnya, maka sebenarnya risk regression itu menarik dari titik optimum maximum likelihood estimate ke titik MAP estimate. Nah, sebagai summary, kita dapat menyelesaikan atau mencari solusi dari risk regression menggunakan dua cara, yaitu menggunakan cost function JW ini atau menggunakan closed form solution, yang mana ini yang sudah diturunkan di buku Murphy. Oke, selanjutnya tipe terakhir regression yaitu adalah Bayesian regression. Ya, sebelumnya kita sudah melihat bagaimana risk regression sangat berguna untuk mengurangi overfitting dengan mencari point estimate dari MAP. Nah, akan tetapi kadang-kadang kita juga menginginkan menghitung full posterior distribution dari weight W dan variance. Nah, misalkan kita mengasumsikan bahwa variance dan weight W ini memiliki atau mengikuti Gaussian likelihood model, ya, memiliki Gaussian distribution. Maka bisa kita tulis di sini likelihood dari regressionnya sendiri memiliki Gaussian distribution, di mana min-nya itu adalah weight dan di sini adalah inputnya. Di sini inputnya adalah basis function, ini bisa juga x. Nah, di sini juga menggunakan dari variance-nya. Variance adalah variance-nya sendiri ya. Nah, prior-nya mengikuti seperti di ridge regression zero min dan memiliki variance tau square. Maka kita dapat menghitung posterior distribution secara analitis karena dua-duanya ini adalah Gaussian dan conjugate Gaussian, maka posteriornya juga akan Gaussian ya. Penurunan lengkapnya bisa dibaca di buku Murphy chapter 7.6.1. Nah, maka karena conjugate prior ya antara Gaussian family, maka ini adalah posteriornya ya, ini adalah posteriornya, di mana di sini adalah sebenarnya mengikuti dari likelihoodnya, distribusi likelihood dan distribusi dari priornya. Nah, di mana adalah sebuah Gaussian lain ya dengan min WN dan varian N. Nah, karena sudah dihitung ya, ini didapatkan ini adalah min dari posteriornya ya, dan ini adalah varian dari posteriornya ya. Penurunan lengkapnya bisa dibaca di Murphy book. Nah, di sini adalah visualisasi dari penggunaan Bayesian regression dan perbedaan antara MLE dan Bayesian regression. Nah, awal-awal kita mempunyai prior atau posterior distribution sangat lebar ya, ketika belum memiliki data, dan maka hubungan linearnya itu bisa apa saja. Nah, ketika kita melihat data pertama, maka kita dapat menghitung distribusi dari likelihoodnya sendiri, ini adalah Gaussian ya. Nah, lalu juga priornya juga akan atau posteriornya akan juga berubah sesuai dengan data yang kita lihat. Nah, di sini ketika kita tambahkan data kedua, maka distribusinya berubah lagi.
dan prior atau posterior distribution-nya akan lebih mengecil ya. Jadi bisa dilihat sebelumnya besar lalu menjadi makin kecil. Nah, ketika sudah melihat data ke-15 di sini contohnya ya, maka nilai distribusi dari prior dan posteriornya akan semakin mengecil. Dan di sini maka kemungkinan dari hubungan linearnya itu akan semakin sedikit. Ya, lines-nya akan semakin sedikit. Nah, perbedaan antara MLE ya, antara regression biasa dan Bayesian regression adalah ketika sudah melihat beberapa data, contohnya di sini ada 5, maka error dari linear regression itu akan sama di setiap titik linear regression. Nah, tetapi kalau misalkan kita menggunakan Bayesian regression, maka di saat kita melihat 5 data dan kita lihat hanya data terkumpul di sini, maka error dari line-nya itu akan semakin besar di saat jauh dari data-data yang diobservasi yang digunakan untuk training. Ya, itulah perbedaannya. Di sini kita bisa melihat bagaimana error bar itu akan semakin membesar ketika jaraknya sangat jauh dari data-data atau training data ataupun data-data yang sudah diobservasi oleh kita. Nah, summary-nya ya, kita bisa melihat bahwa untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari regression itu bisa dengan dua cara. Yang pertama ada closed form solution dan yang kedua adalah cost function. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana menyelesaikan bentuk-bentuk regression menggunakan gradient descent atau cost function. Baik, terima kasih. Sekian.